Nah, di sini kita punya segelas air, Kak. Ini mau ngapain, Kak? Kita mau minum atau? Kan tadi kan kita ada sebutin 3 tips ya. Hai Sobat Akustik, perkenalkan saya Kalisa, konsultan dari Akuret. Saya Retno, produk konsultan dari Akuret. Sip. Jadi kita mau ngomongin apa nih, Kak, di sini? Oke, jadi kita tuh akan bahas sesuatu yang menarik nih hari ini. Apa yaitu 3 tips cara menentukan adanya structure borne noise pada suatu bangunan. Tips menentukan adanya structure borne noise pada bangunan. Ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih, Kak. Mungkin dari structure borne dulu ya kali ya. Structure borne itu apa sih? Oke, jadi structure borne noise itu adalah suara yang merambat melalui udara, tapi energi mekanik ini sangat kuat sehingga mampu menggetarkan struktur bangunan. Oh, boleh. Kalau ciri-cirinya gimana tuh, Kak? Nah, ciri-cirinya suara yang bisa menimbulkan structure borne noise itu yang pertama, umumnya dia memiliki tingkat tekanan suara di atas 90 desibel. Di atas 90 desibel. Ya. Dan yang kedua, dari suara itu mengandung frekuensi rendah, biasanya di bawah 100 Hz. Jadi dia ada 2 ciri-ciri ya. Jadi yang pertama itu di atas 90 desibel. Betul. Terus kalau yang kedua tadi di Mengandung suara di frekuensi rendah, umumnya frekuensi di bawah 100 Hz. Oh, boleh. Nah, mungkin ini kan sangat spesifik kan ya, Kak ya. Jadi mungkin ada tips nggak ya, kayak untuk misalnya kayak di rumah nih, saya mau mendeteksi ada nggak ya structure borne noise gitu. Ada tips-tipsnya? Oke, sebenarnya untuk mengetahui adanya structure borne noise, kita bisa memanfaatkan tubuh kita sendiri dan juga memanfaatkan barang yang ada di sekitar kita. Oh, berarti nggak harus butuh alat-alat tertentu gitu-gitu ya? Memang itu pengukuran yang sebenarnya butuh alat ukur, tapi sebenarnya kita bisa menentukan tanpa alat ukur. Oh, gimana tuh, Kak? Gimana? Untuk yang pertama, kita bisa manfaatkan botol air minum. Botol airnya? Ya, kita bisa isi botolnya itu separuh botol, terus kita taruh aja di lantai. Kalau misalkan di botol itu airnya ada riak, jadi airnya tuh bergetar gitu, artinya bangunan itu telah terjadi structure borne noise. Oh, I see. Jadi cukup dengan melihat air yang ada di dalam botol. Tuh. Nah, yang kedua, biasanya kita menggunakan telinga kita sendiri gitu. Jadi misalkan ada tembok, kita tempelkan aja nih telinga di tembok. Biasanya kalau misalkan ada structure borne noise, di situ kita bisa mendengar suara yang mirip aliran air. Aliran air? Ya. Jadi Berarti kayak ada suara gitu lah. Suara berdengung mirip aliran air, artinya ada structure borne noise di situ. Oh, boleh. Yang terakhir, Kak, tadi katanya ada 3 ya? Ya, kalau yang terakhir memang cara benernya nih ya. Oh. Cara benernya itu pakai alat ukur gitu. Memang ada alat ukur tersendiri untuk menentukan structure borne noise. Nah, biasanya itu di alat ukur kan ada rentang frekuensi ya, ada frekuensi rendah, menengah, tinggi gitu. Nah, biasanya kalau ada structure borne noise berarti di frekuensi rendahnya nanti memberikan respon yang lain daripada rentang frekuensi lain. I see. Ya, jadi 3 itu sih tipsnya. Wah, siap. Udah dapet kan tipsnya? Nah, di sini kita punya segelas air, Kak. Ini mau ngapain, Kak? Kita mau minum atau? Tadi kan kita ada sebutin 3 tips ya. Kita bisa contohin mungkin yang tips pertama deh. Jadi di sini ada segelas air, separuh gelas air ya. Separuh gelas air. Mungkin kita bisa coba berikan dia getaran di sekitarnya. Dan nanti bisa kita asumsikan dia itu sebagai langkah kaki gitu, mirip ya. Jadi apakah dia akan memberikan reaksi atau tidak? Gitu. Coba kita lihat. Contohnya misalkan nih. Kalau kita lihat di situ airnya beriak gitu ya. Jadi misalkan si gelas ini ditaruh di lantai, terus ada orang melangkah di dekatnya. Oh, berarti kalau misalkan dia memberikan respon, berarti lantainya itu perlu nih dilakukan insulasi getaran. Untuk mengurangi structure borne noise juga. Jadi structure borne-nya dideteksi dari riaknya gitu ya, Kak.